Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad rasulillah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan, ya, sehingga kita bisa berkumpul berwajah di pagi yang insyaallah penuh barakah ini. Doanya salawat salam malah kita hadirkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir hari nanti. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini kita membahas tentang sholat jamaah. Ya, minggu yang kemarin kita membahas tentang toharoh, maka hari ini kita bahas tentang sholat jamaah, ya. Sholat Jumat, yaitu sholat Jumat kewajiban beserta keutamanya, ya. Sholat Jumat adalah ibadah istimewa bagi seorang Islam, yang mana dilaksanakan setiap pada hari Jumat, ya, secara berjamaah. Ibadah ini menggantikan sholat zuhur dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi sekilas bahwa sholat Jumat ini adalah pengganti sebagaimana sholat zuhur. Ketika sampai sudah sholat Jumat, tidak perlu melakukan sholat zuhur, ya. Kemudian kita lanjutkan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah mingguan yang mana kita lakukan seminggu sekali yang terletak pada hari Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dilaksanakan seminggu sekali, dilakukan secara jamaah pada hari Jumat. Kemudian yang kedua yaitu pengganti sholat zuhur. Sebagaimana yang saya ucapkan tadi, bahwasanya sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur. Ketika kalian sudah melakukan sholat Jumat, maka tidak perlu lagi kalian melaksanakan sholat zuhur. Yang ketiga yaitu kewajiban seorang muslim. Jadi sholat Jumat ini adalah kewajiban bagi seorang muslim, terutama bagi seorang pria yang telah memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Dasar hukum sholat Jumat. Pertama, dari Al-Quran terdapat ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Terletak pada Quran surat Al-Jumat ayat 62. Nah, ini. Kemudian ada lagi dari hadis Nabi, banyak hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan keutamaan dan pentingnya sholat Jumat. Yang ketiga yaitu menurut ijma' ulama atau perkumpulan para ulama. Para ulama sepakat tentang kewajiban sholat Jumat bagi seorang muslim pria yang telah memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Ini yang pertama syaratnya, ya. Yang pertama syaratnya yaitu harus ada imam. Imam harus muslim, ya. Harus berakal, harus baligh, harus adil, mampu memimpin sholat dengan baik. Kemudian adanya makmum. Makmum harus muslim, harus berakal, harus baligh, berniat memiliki imam dalam sholat. Kemudian tempat sholat Jumat dilaksanakan di masjid atau tempat yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat sah sholat Jumat adalah yang pertama yaitu tentu saja harus seorang muslim atau orang Islam, ya. Yang kedua yaitu harus berakal. Yang dimaksudkan berakal yaitu dia memiliki akal yang sehat, tidak gila, ya, atau terpengaruh minum-minuman keras seperti khamr dan lain sebagainya. Orang gila tidak diwajibkan, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu harus baligh, syaratnya, ya. Baligh itu apa? Ya, seseorang yang dinyatakan baligh itu untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Bisa dikatakan baligh ketika dia sudah mengalami yang namanya mimpi basah, ya. Mimpi basah. Jadi untuk baligh itu dikatakan mimpi basah bisa
dimulai pada usia 9 tahun. Nah, itu sebagian anak yang berusia 9 tahun sudah ada yang melakukan mimpi basah. Ditunggu umur 9 tahun belum mimpi basah, belum balik, belum keluar tanda-tanda balik, ya. Ditunggulah sampai umur 10 tahun. 10 tahun belum keluar tanda-tanda balik. Ditunggu sampai umur 15 tahun. Nah, 15 tahun ini adalah sebuah final, ya. Yang mana ketika kalian sudah berumur 15 tahun dan belum keluar tanda-tanda balik, maka ya, balik kalian ditandai dengan usia. Kalian umur 15 tahun, muncul tidak munculnya tanda balik, maka secara otomatis kalian sudah dikatakan balik, sudah berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, sudah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Itu untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan tanda balik yaitu ketika seorang perempuan tersebut sudah mengeluarkan darah menstruasi, ya. Nah, ini tanda balik untuk perempuan. Kok ketika sudah usia 14, 15, 14, 13, 14 belum keluar tanda balik, maka dia belum balik. Tetap kita tunggu sampai usia 15. Usia 15 tahun sudah balik atau belum, maka belum keluar tanda-tanda balik atau belum, maka balik kalian ditandai dengan usia, ya. Jadi usianya sama sebagaimana saya jelaskan tadi. Usia 15 tahun tidak keluar tanda balik, maka kalian otomatis sudah harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kita lanjutkan slide-nya, tata cara pelaksanaan sholat Jumat, ya. Yang pertama, muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana panggilan untuk sholat Jumat. Kemudian ada khutbah. Nah, inilah yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat yang lain. Jadi adanya khutbah. Sebelum sholat dimulai dengan khutbah. Setelah khutbah, ya, dilanjutkan dengan sholat Jumat yang dilaksanakan 2 rakaat dengan cara berjamaah, ya, sekali berjamaah. Jadi ketika sudah memasuki waktu zuhur, dikumandanglah adzan untuk memanggil para jamaah sholat Jumat. Kemudian disusul dengan dengan khutbah. Setelah khutbah dilanjutkan dengan sholat Jumat yang berjumlah 2 rakaat yang harus dilaksanakan dengan berjamaah, yang mana jamaahnya tersebut ada batas minimal, ya, yaitu berjumlah 40 orang baru bisa melaksanakan sholat Jumat. Kemudian khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumatnya ada 2. Ada khutbah pertama, ya, ada khutbah kedua. Nah, kalau khutbah pertama ini yaitu berisi pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi, nasihat tentang takwa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau khutbah kedua lebih singkat, yaitu berisi tentang doa-doa Islam dan permohonan untuk ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah, apa sih hikmahnya? Ya, kalau kita harus melaksanakan sholat Jumat, yang pertama yaitu persaudaraan. Nah, yaitu mempererat tali persaudaraan antara umat Islam, karena pada dasarnya momen sholat Jumat ini silaturahmi, ya, untuk bertemu dengan teman, ya. Yang kedua yaitu pengajaran, mendengarkan nasihat dan pengajaran dari iman. Kemudian memupuk rasa solidaritas, memperkuat ikatan sosial dalam komunitas muslim. Kemudian kelebihan sholat Jumat yang pertama yaitu pahalanya adalah sholat Jumat adalah lebih besar daripada sholat sendirian. Penghapusan dosa, dapat menghapus dosa-dosa kecil di antara 2 Jumat, ya. Penghapusan dosa, derajat yang lebih tinggi, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian.
materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.